Halo adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan lintasan bola basket saat dilempar kering? Perhatikan lintasan bola yang Andi lempar kering. Bentuk apa yang kalian lihat? Ya, lintasan itu membentuk sebuah kurva yang dalam matematika kita kenal sebagai parabola. Sekarang, mari kita telusuri bersama bagaimana parabola tersebut bisa terbentuk. Simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman semuanya, setelah ini kita akan mulai belajar bagaimana cara menggambar grafik parabola di GeoGebra. Lalu membahas apa itu parabola, unsur-unsurnya, dan bagaimana memahami persamaannya. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama, untuk menggambar grafik parabola di GeoGebra, kita harus menentukan dulu unsur-unsur yang paling penting di parabola, yaitu titik fokus dan direktriksnya. Yang dimana titik fokus sendiri itu adalah titik pusat lengkungan parabola, dan direktriksnya itu adalah garis lurus di luar parabola yang akan menjadi acuan jarak parabola. Kita misalkan di sini saya akan mengambil titik fokus di angka 3,2. Nah, di sini akan muncul di angka titik koordinat 3,2. Nah, kemudian kita masukkan dulu juga, kita inputkan direktriksnya dengan persamaan X sama dengan 1, yang dimana di sini adalah sebuah garis lurus yang di luar parabola yang menjadi acuan jarak parabolanya. Nah, di sini kemudian kita inputkan lagi sebuah titik yang akan membantu parabolanya. Nah, di sini kita masukkan titik di titik 1,0 dan di titik 0,1. Nah, kemudian kita masukkan lagi, inputkan lagi parabola. Nah, di sini kita masukkan nih yang tadi titik fokusnya dan titik direktriksnya. Nah, kemudian dari titik fokus dan titik direktriks ini nanti akan membentuk sebuah parabola. Nah, di sini nanti akan mendapatkan persamaan, yaitu y kuadrat sama dengan 4x dikurang 4y sama dengan minus 12. Nah, hasil persamaan ini adalah hasil dari titik fokus dan direktriksnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah dengan bentuk persamaan umum dari parabola horizontal. Di sini kita mendapatkan parabola horizontal ke kanan, yang dimana parabola ini terbukanya ke kanan karena parabola ini memiliki sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kita buktikan apakah sumbu simetri tersebut sejajar. Nah, di sini kita masukkan lagi titik-titik yang akan membantu untuk parabolanya. Nah, di sini ada titik C dan titik D. Nah, kita buat garis dari titik C ke titik D, yang dimana titik tersebut, garis ini adalah sebuah latus rectum. Nah, kemudian kita buat perpendicular line. Nah, di sini adalah sebuah sumbu simetri. Nah, garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Nah, karena sumbu simetri ini sejajar dengan sumbu X, maka parabola tersebut akan menjadi parabola horizontal. Nah, kalau parabola vertikal, sumbu simetrinya akan sejajar dengan sumbu Y. Makanya parabola tersebut terbuka ke kanan atau ke kiri. Nah, kenapa ini ke kanan? Karena dia memiliki parameter. Nah, di sini kita masukkan lagi nih E-nya dan segmen dari H-nya. Untuk E fokus dan I segmen C fokus. Nah, di sini kita lihat kenapa dia bisa ke kanan, karena kita mempunyai parameter. Nah, parameter itu adalah jarak dari puncak. Di sini adalah titik puncak dari parabolanya,
yaitu dengan koordinat 2,2. Nah, parameter adalah jarak dari puncak ke fokus. Di sini fokusnya, di sini puncak, dan atau puncak ke directrix. Nah, di sini berarti kita mempunyai parameter yaitu 1, X sama dengan 1. Nah, parameternya 1. Nah, kenapa dia bisa ke kanan? Karena P-nya lebih dari 0. Dan sumbu simetrinya tadi kan sudah horizontal, maka parabolanya membuka ke kanan. Dengan rumus Y kurang K kuadrat sama dengan 4P X kurang H. Nah, di situ kita bisa mendapatkan dari bentuk persamaan umum tersebut, kita bisa mendapatkan Y kuadrat dikurang 4X dikurang 4Y sama dengan min 12. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada irisan kerucut. Nah, parabola itu adalah dari irisan kerucut. Salah satu bentuk lengkungan yang muncul dari irisan kerucut, karena parabola terbentuk jika bidang datar memotong kerucut pada sudut tertentu. Di sini kita bisa lihat, jika kerucut kita potong dalam bidang tertentu, maka akan membentuk sebuah parabola. Nah, di sini bisa kita lihat parabolanya, bahwa parabola terbentuk itu hasil perpotongan tersebut. Nah, sifat utama parabola adalah setiap titik pada kurva memiliki jarak yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat parabola pada bukaan selimut dan parabola jika dilihat dari atas atau tampak sampingnya. Dia akan membentuk sebuah parabola dengan sudut yang bermacam-macam. Nah, kemudian di sini kita lihat juga. Nah, ini yang membedakan tadi. Ini adalah parabola horizontal, yang dimana parabola tersebut membuka ke kanan atau membuka ke kiri, karena sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian di sini ada parabola vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu jarak dari titik fokus ke titik puncak itu sama dengan jarak dari titik puncak ke titik ke directrixnya, yaitu sama-sama 3. Kita bisa hitung. Nah, kita bisa juga nih, kita bisa lihat, kita bisa geser juga, kita bentuk seberapa banyak. Nah, kita bisa atur bagaimana persamaannya. Nah, di sini persamaannya bahwa kalau yang horizontal directrix atau vertical axis itu, ini adalah bentuk persamaannya. Nah, kita bisa atur lagi. Nah, ini kalau yang ke bawah. Nah, di sini kalau yang ke bawah itu P-nya itu kurang dari 0 parameternya. Nah, di sini dia minus, makanya dia terbentuk kurvanya ke bawah. Nah, kalau horizontal axis, dia P-nya itu lebih dari 0. Nah, makanya dia ke kanan. Kalau P-nya kurang dari 0, nih, P-nya ini minus 1, maka dia terbukanya ke kiri. Dengan ini directrixnya, ini titik fokusnya, ini titik puncak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin segini saja ya yang bisa saya sampaikan. Kita sudah belajar apa itu parabola, mulai dari unsur-unsurnya dan cara menggambar grafiknya juga. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi di GeoGebra. Andi sedang bermain bola basket. Ia melempar bola basket tersebut dari titik A12,2 ke arah ring basket yang terletak di titik P8,5 hingga bola tersebut berakhir di titik B4,2. Jalur lemparan bola mengikuti bentuk parabola dengan puncak parabola terletak di titik P8,5.
Nah, ada beberapa titik pada saat Andi mulai melempar bola sampai pantulan bola terakhir. Mari kita perjelas untuk titik-titiknya. Jika kita buat garis kartesius dengan mengibaratkan titik awal Andi melempar bola adalah titik A, 12,2. Titik puncak bola ketika dilempar adalah di titik P, 8,5 dan jatuhnya bola berakhir di titik B, 4,2. Maka terbentuklah garis melengkung yang menghubungkan setiap titik A, B, dan P. Garis tersebut adalah scan yang menghubungkan dua titik pada kurva parabola. Garis ini tidak harus sejajar dengan sumbu simetri parabola serta dapat melintasi parabola di lebih dari dua titik. Apakah dari ketiga titik tersebut sudah memenuhi persamaan parabola dan berada di satu lintasan parabola yang sama? Mari kita selesaikan. Rumus persamaan parabola Y sama dengan A tutup kurung X dikurang H kuadrat ditambah K, di mana HK sama dengan 8,5, maka Y sama dengan A tutup kurung X dikurang 8 kuadrat ditambah 5. Langkah pertama, substitusikan A 12,2 ke dalam persamaan untuk mencari nilai A. Maka Y sama dengan A tutup kurung X dikurang 8 kuadrat ditambah 5. Y sama dengan A 12 dikurang 8 kuadrat ditambah 5. Substitusikan 2 ke Y, maka 2 sama dengan A 16 ditambah 5. Pindah ruaskan 16A sama dengan min 3, maka A sama dengan min 3 per 6. Langkah kedua, substitusikan B 4,2 ke dalam persamaan untuk mencari nilai A. Maka Y sama dengan A tutup kurung X dikurang 8 kuadrat ditambah 5. Substitusikan 2 ke Y, maka 2 sama dengan A tutup kurung 4 dikurang 8 kuadrat ditambah 5. 2 sama dengan A 16 tambah 5. Pindah ruaskan 16A, maka min 3. A sama dengan min 3 per 6. Jalur lemparan bola mengikuti bentuk parabola yang dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan min 3 per 16 tutup kurung X dikurang 8 kuadrat ditambah 5. Parabola sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pengaplikasian lemparan bola basket. Ketika seorang pemain melempar bola basket kering, jalur lintasan bola tersebut mengikuti bentuk parabola yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada bola setelah diberi kecepatan awal menyebabkan bola bergerak dalam lintasan melengkung.